Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Estalia dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Nurul Huda. Baik, mari kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran mengenai properti dan kemasan produk, mengetahui pengertian dan konsep tentang properti dan kemasan produk. Yang kedua, mengetahui cara membuat desain dan kemasan produk. Nah, dalam materi kita ini ada berdasarkan konsep propertif. Dalam kewirausahaan, pembuatan propertif dalam kemasan produk harus memiliki standar tertentu. Nah, di sini kita harus memiliki konsep propertif terlebih dahulu jika kita ingin membuat propertif tersebut. Nah, adapun pengertian propertif. Propertif berfungsi sebagai alat uji suatu konsep atau proses suatu produk yang nantinya akan dipasarkan atau dijual belikan. Dalam suatu propertif ini, kita harus menganalisis bagaimana kita untuk membuat suatu produk atau kemasan yang akan menjadi daya tarik suatu produk kita nantinya. Propertif yaitu suatu kemasan yang mula-mulanya sebagai sebuah model suatu produk. Jadi propertif ini awal dari atau gambaran dari suatu produk yang kita perjualbelikan. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu kategori dalam propertif. Ada beberapa kategori yang di dalamnya. Apa saja? Yang pertama, propertif sebagai pembuktian teori. Maksudnya propertif sebagai pembuktian teori di sini yaitu untuk memberikan suatu informasi mengenai kekurangan dan kelebihan suatu desain yang telah dibuat. Yang kedua, propertif bentuk, yaitu mengenai informasi berdasarkan bentuk atau tampilan dalam sebuah produk tersebut. Propertif visual merupakan propertif yang dibuat secara sesuai dengan penampilan, nuansa, materi, dan dimensi sesuai dengan produk asli. Buatan propertif fungsional ini sedikit berbeda dikarenakan biasanya propertif fungsional ini digunakan sebagai untuk menguji suatu produk dengan produk yang sebenarnya. Nah, di sini ada manfaat propertif. Yang pertama, propertif dapat digunakan sebagai alat uji penyempurnaan desain produk. Kok menjadi sebuah penyempurnaan suatu produk? Dikarenakan dalam suatu propertif kita harus mengetahui bagaimana produk yang akan kita pasarkan dengan propertif yang akan kita buat. Nah, di situ muncullah ide-ide untuk membuat suatu desain produk sesuai dengan produknya. Yang kedua, propertif berfungsi untuk menguji suatu kualitas produk. Nah, di sini kita harus memahami bagaimana kualitas produk tersebut terhadap propertif yang akan kita buat. Propertif merupakan alat bantu deskriptif sebuah produk. Nah, jelas sekali propertif ini sangat bermanfaat untuk sebuah produk dikarenakan kita juga bisa menjelaskan suatu kualitas produk yang kita punya di dalam propertif ini. Dan selanjutnya, propertif menarik perhatian sebuah bisnis. Menarik keseriusan dalam berbisnis. Jelas sekali mengapa propertif ini menarik perhatian dalam keseriusan berbisnis. Nah, di sini kita sudah memiliki suatu nilai terhadap keseriusan kita menggunakan propertif dalam mitra bisnis yang akan kita jalankan ke depannya. Menentukan konsep desain propertif. Ada dua. Yang pertama, propertif kertas atau propertif kertas dibuat di atas kertas tahap awal pembuatan desain. Yang kedua, propertif cepat menggunakan media langsung untuk membuat desain grafik propertif. Nah, jadi kita bisa menggunakan media kertas untuk menggambar suatu produk, awal mula suatu produk yang akan kita buat desainnya. Yang kedua ini contohnya kita membuat dalam suatu aplikasi di handphone. Kita langsung membuat desainnya secara real. Oke, kita masuk ke
materi selanjutnya yaitu menyajikan desain provokatif kemasan produk. Yang pertama, menyajikan desain kemasan. Ada beberapa langkah-langkah yang akan kita hadapi dalam membuat desain. Yang pertama, yang A, mampu melindungi produk. Yang B, memberi kemudahan saat membawanya. Yang C, memiliki daya tarik. D, menampilkan produk siap jual. Yang E, memanfaatkan dalam pemakaian ulang. Nah, dalam suatu lingkup penyajian suatu desain ini kita sangat memiliki kepraktisan terhadap kemasan yang telah dibuat. Yang kedua, tahap desain produk. Untuk tahap desain produk ini, dalam tahap desain kemasan produk kita bisa melihat contoh yang ada di layar. Baik, mengapa saya mengambil suatu desain kemasan produk berdasarkan produk madu? Di situ kemasannya nanti akan dibuat sebagai seperti kotak kardus kemasan. Nah, di situ banyak ada desain seperti madu yang tertera di situ dan tulisan baik itu neto maupun produksi langkah-langkah dalam pengemasan. Nah, di situ juga tertulis kualitas dari sebuah produk yang akan kita pasarkan. Terima kasih, senang belajar bersama kalian. Tetap semangat dan terus lakukan aktivitas yang berbau positif. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.